warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan kedua kita, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas sejarah perkembangan Visual Basic, di mana mata kuliah bahasa pemrograman lanjutan ini itu softwarenya seperti yang Bapak bilang pada pertemuan pertama, ya, menggunakan Zoom meeting kemarin, kita menggunakan softwarenya itu Visual Basic Net atau VBNet 2010, ya. Nah, jadi Visual Basic itu merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer, ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu, ya. Jadi bahasa pemrograman Visual Basic itu pertama kali dikembangkan oleh Microsoft itu pada tahun 1991, ya. Jadi pengembangannya itu pendahulunya itu bernama bahasa pemrogramannya itu Basic. Itu kepanjangannya adalah Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, ya, yang dikembangkan pada era 1950-an. Visual Basic ini merupakan salah satu development tool, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, ya, khususnya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi selain dari bahasa pemrograman Java, ya, itu untuk membuat berbagai macam program komputer itu bisa menggunakan VBNet, ya, di mana VBNet ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita lihat, ya, beberapa contoh aplikasi atau program yang bisa kita buat dengan menggunakan Visual Basic Net 2010 ataupun VBNet 2017 nantinya, ya. Yang pertama itu salah satu contohnya kita bisa membuat aplikasi minimarket, ya. Kemudian aplikasi laundry, ya, aplikasi cafe atau restoran, kemudian aplikasi sistem informasi akademik, ya, atau sistem informasi akuntansi bisa juga, kemudian aplikasi perpustakaan, dan bisa yang lain contohnya sistem pakar dan sistem penyaring keputusan, ya. Nah, jadi Visual Basic ini merupakan pemrograman berbasis desktop, ya, seperti yang Pak jelaskan pada Zoom meeting kemarin. Selain dari bahasa pemrograman Java, itu bahasa pemrograman berbasis desktop itu adalah salah satunya itu VBNet, ya. Dimana ketika kita ingin mengimplementasikan sebuah program yang kita buat dari VBNet 2010 atau VBNet 2017, kita harus membuatkan file exe-nya terlebih dulu, atau kita jadikan aplikasinya itu setup, ya, terlebih dulu dengan menggunakan software, ya. Jadi untuk menjadikannya program dari VB, ya, menjadikannya menjadi file exe atau setup, ya, itu harus ada software tambahan untuk menjadikannya file exe, yaitu namanya Advanced Installer, ya. Jadi kemungkinan nanti kalau seandainya ada waktu, terakhir akan Bapak ajarkan bagaimana menjadikan sebuah program yang kita buat menjadi file exe, ya. Jadi maksudnya file exe itu kita tidak perlu membuka programnya dari software VBNet-nya lagi, ataupun Java nantinya tidak perlu membuka dari Java, tapi siap kita untuk implementasikan, ya. Berarti tinggal kita install seperti software-software yang kita install sebelum-sebelumnya contohnya, ya. Jadi itu file exe namanya, siap digunakan, itu ya maksudnya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan dari bahasa pemrograman Java. Nah, ini yang Pak bilang tadi, ya, bahasa pemrograman VB atau Basic itu mengalami perkembangan, ya, mulai dari pertama tadi ada namanya Basic tadi, ya. Kemudian ada Visual Basic 1.0, ya, sampai muncul Visual Basic 6.0. Nah, mungkin saudara kalau ada pergi ke labor nantinya, saudara akan menemukan di komputer labor itu masih ada Visual Basic 6.0, ya. Jadi kakak-kakak kelas saudara sebelumnya itu sebelum ada Visual Basic 2010 dia menggunakan Visual Basic 6.0, ya. Nah, kemudian mengalami perkembangan lagi, ya, di mana pada tahun 2000 itu Visual Basic ini lebih apa ya, lebih bagus dari versi 6.0 tadi, yaitu Visual Basic Net 2003, ya, yaitu dengan Net Framework-nya 1.1. Kemudian perkembangannya berkembang lagi, yaitu muncul ada namanya Visual Basic Net 2017, 2005, ya, sampai nanti ada namanya Visual Basic Net 2010. Nah, ini yang sekarang kita pelajari.
Nah, sampai nanti muncul sekarang sudah ada Visual Basic Net 2017 ya. Bahkan sekarang sudah ada atau sudah rilis itu VBNet 2019 yang terbaru ya. Tapi 2017 dengan 2019 itu membutuhkan spek komputer yang sangat tinggi ya. Itu makanya kita samakan, kita menggunakan Visual Basic 2010 saja ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja software yang kita butuhkan kalau kita ingin membuat sebuah program gitu ya. Membuat program dari VBNet 2010 maupun 2017. Yang pertama itu software VB-nya langsung atau setup VB-nya ya. Baik itu yang 2017 ataupun 2010. Kemudian ada MySQL Connector, di mana MySQL Connector ini kita butuhkan untuk menghubungkan antara aplikasi dengan database nantinya ya. Kemudian untuk reportnya itu kita menggunakan Crystal Report SAP 13 ya. Nah, ini adalah serial key kalau seandainya VB-nya minta serial ya, tinggal masukkan ini. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara memulai membuat program dari VBNet 2010 atau 2017 ya. Jadi yang pertama itu seperti yang saudara ketahui, saudara harus mencari dulu di komputer saudara, yaitu biasanya ada di Start All Program ya. Ketikan atau cari Visual Studio 2010 atau 2017 ya. Maka dia akan tampil seperti ini, dia akan loading. Baik dia VB-nya 2010 atau 2017 dia akan tampil loading seperti ini. Nah, ketika dia selesai, maka dia akan tampil seperti ini ya. Ini untuk yang 2010 seperti ini tampilannya ya. Nah, kalau yang 2017 itu yang tadi. Nah, sekarang kalau seandainya dia sudah tampil ya, ketika kita klik tadi, maka dia akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan dari VB 2017 ya. Kemudian kalau 2010 ya, sekarang kita menggunakan 2010 saja biar sama semuanya. Tampilnya seperti ini ya. Ini tampilannya. Nah, sekarang fitur-fitur yang ada di VBNet 2017 itu hampir sama dengan 2010. Jadi tidak terlalu berbeda ya. Di mana ada di sini menunya itu file ya. File ini kita gunakan untuk membuat sebuah project ya. Jadi file new project. Berarti kalau kita ingin membuat project, berarti kita awali dengan file ya. Kemudian ada open ya. Berarti di sini kita ingin membuka program yang sudah ada contohnya, itu open kita gunakan. Nah, sekarang ada new project ya. Kita bagaimana caranya kita membuat project? Berarti kita pilih file tadi new project ya. Di sini silakan pilih Windows Form ya. Di VB 2010 gitu juga silakan pilih Windows Form. Kemudian kita isikan nama projectnya apa ya, nama projectnya apa. Kemudian browse lokasinya di mana kita simpan ya. Nah, biasanya kita buatkan satu folder khusus untuk mata kuliah bahasa pemrograman lanjutan ya. Nanti silakan saudara buat. Kemudian kalau sudah terbentuk project, maka akan tampilnya seperti ini. Ini adalah tampilan project saudara ya. Kebetulan Bapak membuat nama projectnya adalah project bahan ajar ya. Ini. Nah, jadi kalau seandainya nanti Bapak minta untuk print scan project, ini projectnya. Namanya Solution Explorer ya. Nah, berarti ini nama dari project saudara ya. Kemudian kalau seandainya projectnya hilang, itu bisa kita cari saja di menu view ya. Pilih view ya, pilih di situ Solution Explorer. Nah, ini mungkin nanti akan Bapak ajarkan lagi. Kemudian ini adalah desain form ya, layout kerja untuk membuat program ya. Ini adalah layout kerja untuk membuat program di mana desain-desain dari form programnya akan kita bentuk melalui form ini ya. Di sini bentuk tampilan dari formnya. Nah, kemudian ini ada apa? Ya, toolbox, yaitu di mana toolbox ini adalah tool yang digunakan untuk mendesain program. Jadi kalau kita ingin mendesain programnya, ya, kita menggunakan toolbox ini, ya. Di sini boleh saudara ambil yang all Windows form ya. Ya, di sini dia digrupkannya, ya. Ada namanya data, ada namanya menu, ya. Kita kalau semuanya itu terletak di all Windows, silakan nanti kita pilih, ya. Kemudian ada namanya properties ya. Properties ini kita gunakan untuk mengontrol dari desain program kita. Ya, contohnya ingin mengganti background tulisannya, maka kita gunakan properties ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada contoh program ya. Ini latihan kita pertama. Ya, kenapa Bapak buatkan latihan pertama itu ya? Karena kita membuat programnya dari dasar terlebih dulu
ya, karena saudara belum pernah mengambil mata kuliah bahasa pemrograman lanjutan, ya. Jadi kita pelajari dari dasar terlebih dulu, ya. Jadi di sini kita desain programnya seperti ini nanti, ya, di mana di sini kita buat itu ada panel, ya, ada label. Jadi tulisan ini itu menggunakan toolboxnya namanya label, kemudian ada text box, kemudian ada button, ya. Jadi setelah kita desain formnya seperti ini nanti, kemudian kita harus mengganti dari nama text box-nya, ya. Name, kita ganti name dari text box yang ini, ya. Kenapa? Karena untuk membuat codingnya nanti kita butuh nama yang akan kita panggil. Jadi supaya mudah diingat, kita buat saja namanya txt nama, ya. Nah, sekarang kita lihat codingnya sebelum kita praktekkan, ya. Kita double klik button satu atau tampil pesan, ya. Kita buatkan di sini codingnya seperti ini, ya. Jadi privat sub sama end sub itu udah otomatis, ya. Yang kita buat codingnya itu adalah mulai dari message box ini, ya. Jadi bagaimana supaya ketika kita masukkan nama kita nanti di program tadi, maka akan tampil pesan seperti ini, ya. Contohnya seperti ini, message box berarti pesan, kotak pesan, titik show tampil, ya. Assalamualaikum. Nah, karena kita ganti namanya tadi txt nama, maka apa data yang kita masukkan ke dalam text box tadi, contohnya kan masukkan nama Anda katanya kan. Jadi ketika kita masukkan nama kita, ya, maka dia akan baca nama kita itu dengan codingnya itu dan txt nama titik tag, ya. Jadi assalamualaikum dipanggilnya nama, kemudian dia buat pesan selamat belajar, ya, selamat belajar, ya. Jadi ini adalah berupa pesan, ya. Jadi kita masukkan nama kita, maka dia akan memanggil nama kita, yaitu assalamualaikum panggil nama selamat belajar, ya. Maka dia akan tampil message box. Message box itu adalah kotak pesan, ya, itu maksudnya. Kemudian txt nama titik tag ini gunanya untuk mengkosongkan dari text field tadi, langsung otomatis ketika kita oke kan, maka dia akan langsung kosong, itu maksudnya, ya. Kemudian untuk tombol keluar itu kita gunakan codingnya adalah mi titik close, ya, mi titik close. Jadi privat sub itu otomatis muncul, tidak perlu diketik, ya. End sub gitu juga. Jadi di tengahnya yang kita buat codingnya mi titik close, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya hasilnya kita tampilkan, ya, seperti ini hasilnya. Ketika kita masukkan nama Anda, ya, berarti nama kita yang kita masukkan, ya, nama kita. Contohnya Pak masukkan Anasya, ya, contohnya. Ketika Bapak tekan tampilkan pesan, maka akan tampil message box, kotak pesan yang seperti ini yang Pak bilang tadi. Ya, dipanggilnya di sini Assalamualaikum Anasya, selamat belajar. Nah, ini adalah pesan, ya, perintah, ya, pesan yang akan muncul, ya. Jadi Assalamualaikum dipanggilnya nama, apa yang membuat dia terpanggil? Tst nama tadi. Maka dia akan tampil. Nah, kira-kira seperti ini untuk coding programnya, ya. Nah, sekarang kita cobakan, ya, Bapak close, ya, Pak close. Jadi langkah pertama silakan kita buka VB-nya, ya, nih yang ini, ya, kita pilih. Silakan buka program VB saudara, yaitu Microsoft Studio 2010, klik. Nah, maka akan tampil seperti ini, ya. Jadi seperti yang Pak jelaskan di awal tadi, kalau ingin membuat sebuah project berarti kita pilih menunya file, ya. Nah, boleh juga ini langsung new project, ya. Berarti kita pilih file, ya, new, pilih project, ya. Nah, silakan kita tunggu. Nah, sekarang di sini kita diminta memilih apa tadi? Windows Form, ya. Berarti ini dia Windows Form. Jangan pilih yang lain ke bawah, ya. Jangan pilih yang lain. Windows Form. Nah, sekarang kalau sudah kita pilih Windows Form, kita buat name, nama projectnya, ya. Kita samakan saja PT, ya, PT2 underscore nomor BP underscore nama, ya. Nah, sekarang ini nama projectnya itu nomor BP dan nama bapak apa buat. Jadi nanti silakan samakan dengan nomor BP saudara, ya, dengan nama saudara, ya. PT2 nomor BP saudara dan nama saudara masing-masing, ya. Nah, sekarang Bapak browse lokasinya di mana kita simpan. Nah, ini Pak bilang tadi, kita harus menentukan terlebih dulu di mana kita ingin menyimpan program kita, ya. Contohnya di sini Bapak ya, Bapak buatkan sebuah folder, ya. Pak buat folder new folder. Nah, di sini
data program. Ini contohnya ya, Pak buat data program. Nama folder Bapak untuk menyimpannya ya. Atau kalau saudara ingin lebih terstruktur, yaitu buat nomor BP saudara 10 10 11 5261 0733. Contohnya ya. Ini contohnya. Kita buat foldernya itu adalah nomor BP dan nama kita, buat di sini BPL ya, bahasa pemrograman lanjutan. Berarti kita menyimpan programnya itu di dalam folder nomor BP dan nama dan underscore BPL ya, kita simpan di sini. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada pertemuan 3, pertemuan 4 dan selanjutnya, simpan saja dalam satu folder ini ya, supaya tidak hilang ya. Kemudian kita select. Nah, berarti di sini project kita sudah, tempat penyimpanannya sudah ya. Nah, sekarang kita oke kan saja. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini kita sudah tampil project kita ya. Namanya tadi Pak bilang kan Solution Explorer. Nih, sudah tampil ya. Sudah tampil untuk projectnya ya. Berarti kita sudah berhasil untuk membuat project, yaitu nama projectnya PT2, nomor BP, nama ya. Nah, sekarang di sini langsung muncul otomatis itu form 1 ya. Ini ada namanya form 1. Nah, sekarang boleh kita delete form 1 saja, klik kanan ya, pilih di sini delete ya, delete. Nah, kalau muncul seperti ini oke kan saja. Nah, maka dia akan hilang. Nah, sekarang di dalam project ya, di dalam project ini projectnya PT2 nomor BP nama, klik kanan ya, pilih di sini add, pilih new folder ya. Pilih new folder ya. Silakan dibuat di sini nama foldernya itu terserah ya, boleh. Ya, berarti kalau sekarang kita buat saja di sini contohnya praktikum ya, praktikum. Ini contohnya ya. Jadi maksudnya di dalam project itu ada folder ya, namanya praktikum. Nah, di dalam praktikum ya, di dalam folder baru kita buat add Windows Form ya, Windows Form. Berarti kita buat form baru ya, buat form baru. Berarti di sini form baru, nama formnya adalah kita buat saja PT 2 underscore nomor BP. Nah, itu saja nama formnya. Berarti nama form kita adalah PT2 nomor BP ya. Berarti add. Nah, berarti terbentuk lagi form. Nah, itu maksudnya ya. Jadi form yang tadi kita hapus. Nah, kita buat folder dulu, baru kita buat di dalam folder itu ada form. Jadi gunanya folder ini supaya terstruktur. Itu maksud Bapak ya. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk seperti ini, jadi kalau seandainya ada lanjutannya ya, form baru, maka kita tampilkan di bawah ya. Jadi di dalam folder praktikum itu ada banyak form, itu maksudnya. Itu gunanya folder ya. Nah, sekarang kita desain, kita tarik seperti ini ya. Kita buat seperti yang di latihan tadi ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, toolbox-nya belum muncul Pak gitu ya, tidak ada toolbox-nya ya. Ya, jadi kalau tidak ada toolbox, silakan cari di sini di atas ya, ada di atasnya namanya toolbox. Itu lambang seperti palu ya. Nih, dia ada di atas ya. Atau menggunakan keyboard boleh juga ya, yaitu dengan menggunakan tombol Ctrl Alt X ya. Nah, boleh juga atau kita klik saja ini boleh juga. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini yang Pak bilang toolbox tadi ya. Nah, sekarang kita pilih All Windows ya. Ini dia All Windows Form. Kita ambil dulu namanya panel ya. Silakan dicari di sini panel ya. Tinggal cari berarti ya. Nah, ini dia panel ya. Ini panel Bapak tarik, Pak letakkan di sini. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak ulang lagi, Pak hapus ini. Ambil panel, tarik ke atas. Nah, tinggal seperti itu. Nah, kemudian perbesar sesuai form ini ya. Kemudian silakan kita ganti ini ya, yang bukan diklik di sini ya, tapi di panelnya. Kita ganti di sini back color. Ini dia ya. Ini properties tadi yang Pak bilang ya. Properties. Kalau seandainya propertiesnya hilang bagaimana Pak? Tinggal pilih view, pilih di sini properties window ya kalau hilang. Nah, sekarang
klik yang ini, klik yang panel itu, yang kita pilih tadi panel ya. Nah, ganti di sini back colornya, klik ya, cari di sini warnanya sesuai yang tadi ya, sesuai form latihan kita. Contohnya Bapak ambil warna biru ya. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Ya, sekarang kita tambahkan di sini label. Ini ya, label ya. Tarik ke dalam. Nah, labelnya kita ganti tulisannya di properties, cari di sini tag. Ini dia ya. Jadi klik label satu yang kita tarik tadi, ambil tag ya, ini dia. Nah, ganti di sini jadi ya, latihan desain form ya. Ini contohnya judulnya ya. Nah, jadi berubah dia, latihan desain form. Kemudian klik lagi latihan desain form, cari di sini for color nih ya, for color. Klik ya, cari warna di sini putih. Nih ya, klik putih. Kemudian fontnya diganti juga ya, nih ya, font ya, berarti klik. Nah, boleh diganti contohnya di kita bolkan ya, bol 16 contohnya nih, ini contohnya. Oke kan saja. Nah, berarti akan terbentuk seperti ini ya. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan bahasa pemrograman Java ya. Nah, hampir sama dengan bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang kita ambil label lagi, kita tarik ke dalam ya. Kita ganti tag-nya tadi ya, ini ya, tag. Nah, buat di sini masukkan nama Anda ya, masukkan nama Anda. Jadi maksudnya bukan nama kita yang masukkan, kata-katanya adalah masukkan nama Anda gitu ya. Nah, maka seperti ini kita perbesar ya. Cari di sini font ini ya, seperti yang tadi, klik. Nah, pilih bold contohnya, kita buat 14 ya. Oke. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian baru di sini kita ambil text box ya. Cari di sini text box. Nah, ini dia text box. Tinggal kita tarik ya, tarik, perbesar seperti ini. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi masukkan nama Anda ya. Boleh kita klik ini ya, kita klik ganti juga font, boleh juga ya. Nah, klik yang text box ini, pilih di sini font ya, yang ini. Nah, boleh diganti bold 14 contohnya. Oke, ya, maka dia nanti tulisannya akan besar, ya. Nah, sekarang sudah untuk text box-nya, cari di sini button, ya. Nah, ini dia button. Klik, tarik ke dalam, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ganti namanya, cari di sini tag ini ya. Ya, kita buat di sini tampilkan pesan. Tampilkan ya, pesan. Nah, ini dia tampilkan pesan ya. Kemudian tarik lagi button ya. Kita buat tombol yang kedua yaitu ya tag-nya ganti keluar. Keluar ya. Nah, sekarang berarti udah selesai ya. Kita sesuaikan. Nah, geser boleh. Nah, sekarang desainnya sudah, Pak ya. Desainnya sudah. Sekarang kita ganti nama variabel dari ini ya. Nama variabel dari text box-nya ya. Kita ganti apa sesuai modul Bapak kasih tadi, itu ada namanya tst nama ya. Berarti di sini silakan diklik ini ya text field-nya, text box-nya. Cari di sini name. Nah, ini ya, name. Nah, ini dia. Jadi bukan tag lagi yang kita cari ya. Kalau untuk yang keluar tampil pesan label itu baru teks ya. Kalau untuk text box-nya itu name ya, kita ganti. Berarti di sini tst nama. Nah, itu ya. Oke, kita enterkan saja. Nah, sekarang baru kita masukkan codingnya, yaitu codingnya di dalam tombol tampilkan pesan ya, tampilkan pesan. Klik 2 kali. Nah, jadi codingnya seperti itu kira-kira menampilkannya. Tinggal kita klik 2 kali ya. Contohnya tampilkan pesan, berarti klik 2 kali. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, tampil seperti ini. Maka kita buatkan codingnya di tengah ini, di kursor ini ya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan ya, message box. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini ya. Jadi tidak perlu kita ketik semuanya. Nih, message box buka kurung ya. Message box titik show ya, supaya dia tampil. Show buka kurung
Nah, baru kita tambahkan di sini ya, assalamualaikum, alaikum, ya. Nah, jadi ini yang akan tampil ya. Assalamualaikum, kutip dua di atas, baru kita panggil di sini dan ya, dan tst nama. Nah, ini otomatis muncul ya. Dan ya, tst nama ya. Tst nama titik tag ya, otomatis muncul juga. Titik tag dan lagi ya. Kemudian baru di sini selamat belajar ya. Selamat belajar. Kemudian kutip dua, koma ya. Ini adalah pesan ya, pesan. Nah, maka dia akan tampil nanti untuk memanggil nama yang kita input ya. Ini ya. Kan namanya text box tadi kan tst nama, itu makanya di sini akan tampil nama kita nanti. Enter ya, kita buat di sini tst nama ya, ini otomatis muncul ya, titik tag. Nah, ya, titik tag sama dengan kutip dua di atas. Oke, udah selesai seperti ini. Jadi codingnya hanya seperti ini untuk menampilkan pesan ya. Jadi kita klik desain lagi, klik dua kali keluar. Nah, codingnya adalah mi titik close. Nah, sekarang baru selesai ya. Sekarang kita ganti ya, di sini kita ganti target untuk program yang kita jalankan. Klik kanan, properties ya. Nah, kemudian di sini ada startup form ya. Jadi tadi form 1 sudah kita delete ya. Sekarang nama form kita adalah PT2 nomor BP. Jadi di sini harus kita ganti ya. Harus kita ganti sesuai nama form kita, PT2 nomor BP. Nah, sekarang baru kita lihat desainnya. Kita save ya, save. Nah, cara menjalankan programnya itu dengan cara nih ya. Klik start debugging atau F5. Klik contohnya nih Pak jalankan. Ya. Nah, maka di sini akan tampil programnya. Kita masukkan contohnya nama Bapak. Ya. Ketika Bapak klik tampilkan pesan, ya, maka dia akan muncul message box atau pesan. Ya, ini dia. Ya, assalamualaikum Mas Riyadi, selamat belajar. Ya. Oke. Maka ketika kita klik keluar, nah, maka dia akan close. Ya, programnya akan close. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk membuat awal dari membuat sebuah program menggunakan VBNet 2010 ya. Oke, sekian dari pertemuan 2 kita ya. Silakan nanti saudara praktekkan di laptop masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.